Senyumlah, senyum di waktu susah, tanda nggak tahu diri. Kita jalan. Ya. Aduh, taman sore. Berhenti di sini. Ini taman sudah bagus nih. Kok bisa-bisanya sih saya jalan, kamu diam, tapi kita tetap di satu tempat? Karena kau jalan di tempat. Coba sekarang jalan. Ayo. Nah, ini tidak jalan di tempat. Kita berada. Itu ada kucing sedang Ya, itu kan kucing sudah lewat. Lewat ya. Kalau begini tidak jalan di tempat. Kalau gini nggak jalan di tempat. Coba. Nah, ini jalan di tempat pasti. Pasti jalan di tempat karena saya sudah berhenti. Kalau begini, set, tapi background tetap jalan. Kita berarti pakai travelator. Iya. Juga di taman masyarakat itu. Tapi ini tempat yang sudah bagus sekali, Win. Karena lihat nih ada mawar-mawar di sini, ada mawar-mawar. Oh, jangan-jangan ini di smoking room Canggih. Di Canggih ada mawar. Ada bunga-bunga smoking roomnya, kayak ada bunga-bunga gitu. Itu smoking room paling keren sih menurut gue. Di Bandara Canggih. Canggih. Ya, kita masih jalan apa enggak? Sudah berhenti nih di taman ini, sudah berhenti dari tadi. Di belakang kita ada apa, Dur? Tidak ada apa-apa, terserah editor mau taruh apa di situ. Tidak perlu pusing dengan gambar di belakang itu. Kira apa? Win, Kira apa? saya lihat tetangga kita yang di ujung gang itu tambah kaya. Tuh kan, sketsa lagi katanya mau podcast. Oh iya, tapi emang iya ya. Bridgingnya harus begitu. Lu tiba-tiba mau ngomong apa lu kalau nggak ada bridging? Tapi emang tetangga yang di situ tuh emang kaya banget, Dur. Dia dari kecil tuh memang terlahir kaya gitu. Pelihara tuyul sih. Orang kalau kaya mendadak tuh biasanya pelihara tuyul. Dia nggak kaya mendadak, dia itu memang waktu dari lahir tuh langsung swag gitu. Lahir langsung pakai topi miring itu swag. Kacamata. Oke. Tidak, dia kayaknya sih dia dari keluarga tidak kaya Win. Orang Bogor itu. Iya kan? Di Bukit Cimanggu City itu dia. Iya kan? Dia punya orang tua tidak terlalu kaya amat kan? Dia kaya sekali nih. Oto ada berapa? Oto lagi mobil. Mobil ada berapa? Ada 5. Oto ya. Iya. Oto. Dia mobil ada 5. Rumah ada berapa tuh? Ada villa juga. Ada villa, terus ada orang begitu tuyul. Gak bisa tuyul. Tuyul mau nyari apa? Nyetornya gimana? Gak ada, bro. Gak ada orang kaya tuh dari kayak gitu-gitu tuh gue gak percaya. Lah terus kau percayanya kalau orang kaya dari mana datang? Usahanya lah, manjada wajada. Lu pernah denger gak sih istilah itu? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Bahasa Indonesianya tuh usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau mansobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Manit stahada wasola. Barang siapa yang berijtihad itu apa ya? Bersungguh-sungguh berusaha, maka dia akan sampai wasola. Maka dia akan sampai. Man arofa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Kau terlalu banyak bahasa Arab kau di sini. Terus, kau lu lihat teman saya sudah tidak perlu berpatah-patah Arab terlalu banyak. Teman saya itu kerja dari subuh dia sudah bangun, kulakan di pasar segala macam, sampai bikin segala macam, malam baru selesai dia jualan, tetap saja miskin. Karena dia tidak pelihara tuyul. Jadi gini. Bapak itu pasti pelihara tuyul. Jadi gini, dalam teori itu kan tidak pernah dia mencakup 100%, Dur. Ada namanya standar error. Jadi teori manjada wajada buat gue itu tuh absolut. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Tidak menurut gue absolut. Terus kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu absolut, tidak akan pernah. Kalau ternyata dikhianati sama hasil, ya itu standar error, kelainan, sial. Berarti teman Anda yang sedang sial. Emang sedekah itu manfaatnya apa sih? Orang sedekah itu sudah jelas-jelas ya. Menurut perhitungan buku keuangan, kita kalau sedekah, saldo kita itu turun. Nggak tahu, gue tuh diajarinnya dari dulu. Di saat kita memberi, kita juga menerima. Gue tuh pernah diajarin dulu tuh. Jika kita bersedekah. Tidak, memang bisa aja suara besar. Memang begitu dia. Jika kita bersedekah, maka suatu saat kita harus tetap bekerja, katanya begitu, biar tetap bisa bersedekah. Terus setelah itu ternyata dia sedang bercanda.
Gitu. Dia tuh bercanda tadi ngomong gitu, baru dia bilang tuh, kalau kita bersedekah. Bersedekah apa? Kalau kita bersedekah itu ada, gue lupa intinya, itu di situ ada mi'atu habbah ya. Mi'atu habbah itu jadi ketika kita sedekah, sedekah itu akan dibelah menjadi 7. Dari 7 itu setiap 7-nya akan menjadi 100 gitu, nah, intinya kayak gitu. Oh, jadi cabang. 7 berarti 700 kali 7. 700 Berapa? lipat. 700 kali lipat. 700 kali 7. 700 kali 7. 7 kali 7 49. 490 apa? 4.900 kali lipat. 4.900 kali lipat. 4.900 kali lipat. Itu ya. Betul, jadi kalau kita kasih Rp1.000 bisa 4.900 kali 1.000 kali lipat. Iya toh? Kita kasih Rp1.000. Jadi dia bercabang menjadi 7. Setiap 7-nya akan dikalikan 100. Secara tekstual artinya seperti itu gitu. Setiap cabangnya jadi 100. 100 kali 7 700. Silo. Apa? Itu di taman ada yang berantem. 700. Oh, iya. Kalau saya kasih 1.000, misal saya kasih 1.000, akan kembali ke saya 700 kali 1.000. 700 kali 1.000. Cuman itu yang kembalinya bukan 700 kali 1.000 aja. Di situ kan bukan hanya nilai, bukan hanya nominal, tapi datang dalam bentuk rezeki-rezeki lainnya. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi kita pernah ngasih 1.000 terus kita main PS terus baru babak 1 terus bilang nanggung ditambah, kan itu bisa jadi bagian dari sedekah kita di masa lalu. Iya, betul. Pantas ada tetangga saya dulu. Kenapa tuh? Dia sempat sakit tidak sembuh. Terus dia sedekah sembuh. Itu bagian dari manfaat kayaknya. Mungkin selain dia juga minum obat. Iya. Pasti sih. Gak mungkin dong kita bukan beli komik malah ngasih duit 1.000 ke pengemis. Kan logikanya udah salah ya. Enggak gitu juga. Ikhtiarnya. Dua-duanya. Minum jahe, minum apa yang meredakan tenggorokan, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, makanan yang sehat, ditambah dengan tawakal dengan bersedekah. Betul sekali. Tapi Anda kan orang kampung ya? Kenapa emang? Bener nggak? Iyalah. Nah, tapi di kampung itu ya, tradisi kita di kampung, kita kalau bersedekah itu, kita biasa taruh di amplop. Biar nggak ketahuan uang yang kita kasih berapa. Iya, karena malu juga, maksudnya kalau kita kasih sedikit. Kadang juga ada orang yang kasihnya banyak, biar dia tidak mengundang riak di hatinya, dia taruh di amplop, biar orang tidak tahu. Dikasih. Atau kayak lagi sholat Jumat disebutin nama Andi, Irfan, gitu. Terus di kampung saya tidak ada sih begitu. Oh, nggak ada? Di pesantrenmu begitu? Nggak, di Bogor. Di Bogor disebutin. Rumah, Bapak gitu. Amir 200.000. Ada yang sampai disebut. Zaskia 200.000. Begitu. Tapi ada juga yang disebut kayak 1 juta dari hamba Allah. Terus si hamba Allahnya ngomong, itu saya lah. Oh, ada juga gitu. Saya. Gitu. Baru jamaah yang ini semua jamaah dikasih tuh. Itu saya. Hamba Allah. Itu saya. Itu tidak, gitu. Tidak ria. Iya. Karena pakai hamba Allah. Tapi saya kasih tahu. Itu saya. Begitu dia. Ada yang begitu. Nah itu ya kadang-kadang ya. Maksudnya kalau kita sumbang ke masjid, bukan sumbang, kita sedekah ya ke masjid ke ama. Agak repot sekarang, kita harus cari amplop lagi. Belum lagi kalau uang misalkan daripada misal nih, kalau kita kasih 100.000 untuk satu orang, kita pengen kan 10.000 saja kan. Kasih masuk di amplop atau 50.000 dua lah, kita kasih masuk di amplop. Aduh ribet sekali sedekah begitu, capek juga. Nah sekarang itu udah ada namanya kita bisa sedekah melalui platform aplikasi BRI namanya Brimo. Nih, kayak gini. Ini jadi si aplikasinya itu kita bisa ngirim duit secara virtual. Oh, tinggal kasih masuk nomor rekening. Kasih nomor rekening. Saya mau kasih 3 juta buat orang tua. Oh, ini sedekah juga bagian dari sedekah. Langsung kekirim. Harusnya dengan udah aplikasi ini, kalau ada orang-orang mau bangun masjid atau apa, pampang saja rekeningnya. Tidak perlu ini
Tidak perlu pakai Ini di jalan. Di jalan ya. Bapak, terima kasih untuk mobil Kijang berwarna merah. Semoga rezekinya lancar. Iya, terima kasih 5.000 dari mobil berwarna kuning, mobil sedan. Ibu cantik, semoga perjalanan lancar. Mobil mewah tapi tidak nyumbang. Tetap saya doakan lancar. Begitu kan. Suka ada yang gitu tuh. Itu suka bertolak belakang ketika didoakan lancar, tapi beliau di tengah jalan itu malah membuat macet. Oh iya, karena kita harus pelan-pelan harus. Maksudnya kadang-kadang maksud saya tampang saja nomor rekeningnya kita bisa pakai Brimo. Langsung transfer. Tak 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 tak. Tak terkirim. Lah, kita cari takjilnya gimana? Ya, capek juga. Kita cari takjil ke pasar. Pasar itu di sana Mas? Sana. Kemarin masjid di sana. Pasar di sebelah sana. Sana. Ini rame banget ya pasar takjil. Rame. Setiap hari saya ke sini melihat orang-orang beraneka ragam. Ada yang jual cimo, cakwe. Saya sudah tahu di ujung-ujungnya nih. Yo terus, mana? Apa? Daging hiu. Iya kan? Sudah begitu saja dia. Win, tadi saya kasihan. Macam-macam. Dari semua ini kamu suka yang mana, Dut? Paling suka dagangan yang mana? Yang kita beli gorengan di ibu yang ujung tuh. Oh, ibu yang di belakang kita. Cuman kasihan ya itu ibu. Kenapa? Semua orang sudah rame begini tapi yang beli di dia tuh sedikit saja. Ibu yang tadi? Iya, saya mau sedekah tapi uang sudah habis. Kan ini juga duit gua. Masih lu. Iya, justru itu makanya uang saya tidak ada, makanya saya mau sedekah bagaimana? Gue tuh juga sebenarnya pengen kayak ambil aja kembaliannya. Terus? Gue juga butuh. Akhirnya kau ambil kembaliannya. Kan duit gua. Iya, Ibunya yang ngomong. Gak apa-apa, ambil aja buat adik. Malah lu yang sedekah. Begitu kata. Kan duit gua. Ban dia dong mengembalikan. Kenapa? Dia kasih sedekah. Iya. Kadang-kadang suka kesel sama ibu-ibu yang kayak gitu tuh. Iya. Saya juga sih. Apalagi saya nggak sedekah begini. Nah, makanya. Ya agak susah juga ya kalau kita tidak ada uang mau sedekah ya. Bisa sebenarnya, ha? Sedekah yang nggak pakai duit tuh bisa. Jadi sedekah itu kan kita harus kreatif. Sedekah itu kita bisa memberikan jasa, kita bisa memberikan pengetahuan, kita bersedekah ilmu, kita bersedekah bantuan tangan, pikiran, mendengar, bahkan telinga kita bisa berikan untuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Oh makanya ada orang bilang senyum itu sedekah. Yang paling murah, kan itu kata Rehan. Senyumlah, senyum di waktu susah, tanda nggak tahu diri. Lagunya Ryan tidak begitu. Oh iya. Senyum. Ketabahan, senyumlah sedekah yang paling mudah. Mudah, bukan paling murah. Mudah. Yang paling mudah. Senyumlah. Senyumlah. Senyum. Ada backing vokal di sini di belakang kita nyanyi begini. Jadi demi masa. Bukan di senyum. Jadi senyum sedekah juga. Apa? Senyum sedekah juga berarti. Senyum selama kita bersenyum dengan ikhlas. Sedekah juga. Karena dengan kita bersenyum kita akan membuat orang terhibur. Jadi senyum masuk sedekah dong. Senyum itu sedekah. Tahu kenapa? Karena ketika kita memberikan senyum dengan ikhlas, orang yang kita senyumin gitu, dia bisa merasa senang dan lega gitu. Ya setidaknya seneng lah. Karena itu kan merupakan sebuah pemberian. Sedekah itu kan pemberian yang ikhlas gitu. Gue suka katanya Agim. Kenapa? Gue pernah dengar Agim tuh bilang, ikhlas itu dalam memberi. Ikhlas itu rasanya seperti buang air besar. Jadi ketika kita keluarkan, rasanya lega. Dan kita tidak pernah meminta barang itu masuk lagi. Betul. Begitu. Bener. Keren banget analoginya ya. Itu iya, keren banget. Itu kata Agim. Jadi ketika kita kalau San, ya udah. Kita lega. Tidak pernah ada, "Hei, balikin." Tidak mungkin. Tidak pernah ada. Bahkan kita dengan ikhlas untuk menghilangkan dia. Sangat ikhlas. Lega. Enggak, bukan sangat ikhlas. Definisi ikhlas adalah itu, sangat lega. Maksudnya menyenangkan. Kita tidak akan meminta dia kembali kan. Kita bahkan dengan sangat rela menghilangkan dia. Terus sangat rela dengan rasa ikhlas, jangankan meminta balik, berpikir tentang itu pun tidak pernah. Iya, betul sekali. Keren banget. Saya jadi punya ilmu nih. Ikhlas tuh begitu ya.
Nah kalau begitu, Gokil aja, bagaimana? Gokil, gue bukan Jawin, Agim. Oh iya. Agim yang jago. Anda kan hanya mengulang perkataan Agim. Iya. Nah tapi berarti kalau kita bisa bersedekah dengan jasa, kita bisa dong itu ibu tadi kita promokan. Bisa, karena kan Anda tukang Instagram itu kan. Iya, saya sering promo-promo. Apa? Kita foto. Mana ini gorengan sini saya foto. Beli di Ibu Jubaidah nih. Ya nggak gitu fotonya. Hai guys, aku baru beli tajil nih. Foto dulu, foto habis itu video. Hai guys. Guys, saya beli ini gorengan di Ibu yang ujung sana. Nah, Ibu tenda biru itu. Bukan Desi Ratasari, bukan. Tenda biru, Ibu biasa saja. Nah, itu Ibu. Saya beli ini gorengan ini rasanya enak sekali. Saya yakin karena nanti saya pakai buka puasa. Saya belum rasa sih sekarang. Cuman saya yakin ini enak sekali karena perut saya sudah rasa kriuk-kriuk. Jadi teman-teman kalau mau beli langsung saja datang ke sini di paling ujung yang tenda biru. Oke. Nah, saya dapat pahala. Dapat pahala. Gue jadi pengen nyobain nih, Dur. Boleh, Dur? Ya itu cobain di Begini. Ibu ujung sana tuh. Hai guys, aku beli gorengan nih. Nggak bisa, gue depan kamera nggak biasa. Sini. Nggak bisa depan kamera. Halo teman-teman, ini saya dengan Jawin ada di sini. Ya. Kami sedang membeli Kami sedang membeli ini gorengan dari Ibu yang di ujung sana. Yang kerudungnya udah butek. Ya. Semoga teman-teman juga. Sebenarnya warnanya putih cuma jadi kuning. Jarang dicuci. Karena goreng minyak. Suka jatuh. Karena keciprat minyak. Nah, Ibu di ujung sana itu nanti teman-teman kalau mau butuh gorengan langsung saja datang ke sini. Gokil. Gitu. Terus ada juga post lu. Orang tinggal gampang-gampang. Masalah posting tuh gampang, Win. Kau bisa posting masalah markicapmu. Kenapa kau tidak bisa posting usaha orang lain? Ya, tadi sketsa sekarang jadi podcast. Lucu loh. Gimana? Ayo. Ayo. Mau ngomong apa? Kau bisa posting bisa dong. Masalah markicap. Kenapa bisa tidak dong. bisa promo orang lain? Promo tadi kan ceritanya saya sedang memerankan orang lain. Oh. Hei, jangan ngaco-ngaco Anda ya. Kan awal. Suka kadang-kadang kidding-kidding lo. Dari tadi gue bilang podcast tiba-tiba sketsa aja lo terus. Kan awal Giliran doang. gue ikutin cara main lo dijadiin podcast. Salah aja gue terus. Kan awal doang sketsanya. Lu dari tadi nggak dibawa-bawa. Udahlah, nanti yang ketiga baru kita podcast. Ada teman gua, Dur, dia juga butuh pertolongan. Ayo. Dia butuh pertolongan. Ayo, di mana? Semoga kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan sedekah. Iya, ayo. Ada di situ dia di apa? Tajil juga. Ayo jalan. Aduh tuh. Hai guys, ini kita udah di warung teman gua namanya Warung Doyok. Jadi di Warung Doyok ini kita ada semua kafe-kafe, betul Dur? Jadi datang ke sini. Kalau kalian tidak datang ke sini berarti kalian tidak di sini. Posting. Matiin dulu. Posting. Biar rame nih Cafe Doyok nih. Ini temanmu yang punya ini? Bukan Cafe Doyok, namanya Warung Doyok. Oh, Warung Doyok. Warung Doyok sekali paduan suara. Dia mulai kemana-mana. Iya, jadi ini temanmu yang punya ini. Oh. Jadi gitulah. Aduh. Lu biasa ke kafe teman? Ya, belum pernah saya baru pertama kali datang ke sini. Makanya gue juga heran kalau lu bilang iya. Gimana, Dur? Bagus ya, jadi kita bisa bersedekah begitu ya. Pakai jasa. Pakai jasa gitu kayak. Lu kan pernah juga tuh di Instagram itu kan? Apa promo-promo gratis untuk online shop baru tuh dengan syarat apa tidak boleh lebih followersnya di atas 500. Tidak ada syarat. 5.000. Tidak ada syarat. Oh, nggak ada syarat ya? Boleh, tapi saya kurasi secara pribadi. Kurasi syaratnya apa indikatornya yang diterima? Indikatornya yang pertama saya lihat adalah foto yang di-tag sama dia. Foto yang di-tag ke dia. Kan Instagram itu kan ada tagnya ya. Yang ini fotonya dia, IGTV-nya dia sama yang save di-tag sama orang. Ya. Nah, saya cek itunya dulu. Jadi saya lihat tuh review-reviewnya, ininya. Terus baru dipromoin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak saya lihat IG-nya itu ada bahan promonya nggak? Karena ada yang
entah produknya mungkin apa begitu, tapi tidak bisa dipromokan karena tidak ada bahannya di situ. Misal foto tentang dia misal jual madu, misal nih. Tidak ada gambar madu sama sekali. Isi IG-nya itu, IG feed-nya itu cuma isi testimoni orang saja. Sama ceramah. Iya, produknya mana gitu. Saya mau promokan tidak bisa. Jadi gitu. Jadi saya mengkurasinya begitulah kurang lebih. Selebihnya kalau ada yang kurang misalkan ternyata memang dia penipu misalkan. Ya sudahlah, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada penipu serahinnya ke polisi. Nah, jadi tapi sejauh ini tidak ada sih. Yang lu cari di situ apa? Lu kan gak dibayar di situ kan? Tidak dibayar. Yang saya cari adalah rezeki yang saya dapat setelah itu. Oh, beneran datang. Iya, karena saya percaya kalau kita sedekah pasti kayaknya kembali deh uangnya. 700 kali. 700 kali. Dalam bentuk nilai-nilai lain. Entah dalam bentuk kesehatan, entah dalam bentuk istri yang soleh. Soleh lagi. Istri yang soleh mah cowok dong. Istri yang soleha, anak yang soleh gitu. Sebenarnya yang gua kan gini. Jadi ria itu adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dinilai. Betul. Sifatnya itu bias terkadang. Betul. Anda bilang semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Saya ingat. Itu hal yang bias gitu. Kadang ini sebenarnya kadang diri kita juga bingung gitu. Ini sebenarnya ria apa enggak sih gitu. Betul. Itu hal yang sulit dinilai gitu. Sangat sulit. Nah, kadang kita ingin berbuat baik, kita posting di sosial media agar orang mengikuti. Tapi di satu sisi lain mungkin Anda takut ria. Bukan takut, iya. Takut ria karena mungkin di lubuk hati yang paling dalam terbesit rasa ingin dianggap wah. Sholat ke masjid deh. Jalan sholat ke masjid tuh. Melewati beberapa rumah. Ketemu orang. Di sini, terbesit. Orang tahu nih saya sholat jamaah. Nggak usah jauh-jauh Instagram. Hal-hal yang kecil aja. Kenapa ke Instagram? Karena gue pengen nanya, Dur, sebenarnya. Nah, sekarang gue pengen nanyanya apa? Tujuan lu posting itu di Instagram apa? Itu pertanyaan. Tujuan saya nih yang pertama nih. Kalau sebenarnya tujuannya yang pertama adalah saya pengen menghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu bukan anak pesantren yang punya guru gitu. Guru. Supaya dikoreksi orang yang mendengar. Yang disetor. Saya tidak punya itu. Oh, untuk setornya. Ngetornya, saya tidak punya. Saya tidak punya orang yang saya bisa setor. Karena saya memang tidak pernah punya ada ikatan seperti di pesantren. Saya tidak pernah punya ustadz, tidak pernah punya ini. Orang saya ustadz saya tahu ya dari khotbah masjid. Kalau ada kultum saya ikut, cuma gitu-gitu doang. Tidak pernah punya ustadz ini. Jadi setoran ini adalah caranya saya harus punya suatu komunitas yang saya bisa setor. Yang kalau saya tidak setor dia tagih. Itu adalah media sosial. Media sosial. Karena sekali saya memposting itu, image-nya akan melekat di situ. Saya tidak bisa macam-macam tuh di sosmed lagi. Oh, mengunci diri juga? Iya. Dari perbuatan-perbuatan yang... Sekali saya begitu, orang, masa Abdur begitu? Masa tukang ngaji begini? Mengunci langsung. Jadi, saya jadikan itu sebagai tempat setor saya. Saya tidak peduli sih orang mau. Tapi kalau kata Gus Baha itu ya, segala sesuatu itu harus lihat faktor pembandingnya. Misal, kita mau sholat di masjid nih. Aduh, tapi saya takut saya jalan, saya nanti riak di jalan. Lihat faktor pembandingnya. Faktor pembandingnya tidak sholat di masjid. Ya faktor pembandingnya lebih jelek. Berarti kita ambil yang ini. Kalau faktor pembandingnya lebih jelek, ya jangan gitu. Ambil yang itu. Jadi sholat aja. Iya, jadi menurut saya, faktor pembandingnya ketika saya tidak posting, misal, adalah saya menghafal sendiri dan tidak posting. Dengan saya menghafal dan saya posting, lebih menggugah orang untuk, misal, Zawin menghafal Al-Waqiah. Biasa, anak pesantren sudah hafal Al-Waqiah mah gampang. Abdur Arsyad, tidak pernah pesantren. Hafal Al-Waqiah. Orang, Abdur aja bisa, masa saya nggak bisa? Orang kan begitu. Dan begitu? Iya, dan permasalahannya adalah hanya di saya doang. Tinggal saya bisa ria, bisa menghilangkan ria atau tidak, bisa menghindari ria atau tidak. Permasalahannya cuma di saya doang, tidak di luar saya gitu. Jadi saya merasa bahwa tinggal saya posting itu, kemudian saya berkelahi dengan hati saya aja, tidak ada urusan dengan orang lain.
Begitu bro. Luar biasa. Jadinya kita. Jadi Anda ria atau tidak tetap tidak bisa dijawab kan? Iya. Siapa yang tahu? Iya. Tinggal urusan saya dengan Tuhan gitu. Kalau ada yang ngomong gitu, wah ria lu. Tidak apa-apa. Banyak kok ada yang DM. banyak. Banyak yang DM begitu. Saya selalu aja. Jangan gitu, kata kan ada wah bisa Al-Quran gitu ya. Ya. Ya pokoknya ada yang bilang begini. Sembunyikanlah ibadahmu seperti kamu menyembunyikan aib. Betul. Betul. Tapi kalau misal sembunyikan ibadah semuanya disembunyikan, saya tidak tahu dong bacaan Syekh Misari Rashid itu kayak apa. Saya tidak tahu dong bacaannya Ustaz Hanan Attaqi kayak gimana. Saya bukan pesantren, saya mau tahu bacaan imam bagaimana kalau itu imam-imam sembunyi bacaannya. Cara baca Al-Fatihah yang benar bagaimana nih? Semua imam diam aja. Woi bro, kami ajarin dong kan gitu. Ya kan maksudnya belajarnya bisa di masjid gitu. Ya Enggak di media sosial. Saya tidak punya masalahnya. Masjid. Nanti gue Bukan. Saya tidak punya ininya. Masjid di tempat saya itu TPA-nya anak-anak kecil. Okay. Saya tidak tahu kalau ada kelas advance ya. Tapi gue udah ngerasa advance banget nih. bukan. Maksudnya jangan yang dari Ikro. Tahsin banyak itu. Ya, yang gitu-gitu. Pokoknya intinya begitu. Jadi kita bisa bersedekah dong nih. Bisa. Jadi tinggal foto. Jadi kita bisa memberikan sedekah. Bukan. Jadi kan bisa jadi hal yang lu posting di Instagram itu merupakan sedekah niat baik untuk orang-orang gitu kan. Ya kan? Bisa jadi meniru lu gitu kan. Sedekah bukan itu artinya. Saya tidak tahu. Ya bisa jadi dengan mendengar suara lu dan lu berikan itu secara gratis itu kan bisa menjadi sedekah penenang buat dia secara gratis. Dan kita juga bikin hal-hal yang bisa membuat orang terhibur itu juga sedekah. Saya pernah dengar Ustaz Hanan Attaqi soalnya. Katanya menyenangkan orang lain itu adalah salah satu ibadah yang Allah paling cintai. Kerjaan kita dong. Iya dong. Gokil juga ya. Gokil. Menyenangkan orang lain. Tapi kalau tujuannya untuk dibayar, nah itu mah udah bukan sedekah lagi dong. Ya itu memang Anda bayar, itu mah. Masa Anda tidak mau sih? Iya, ya namanya juga ya beginilah hidup kan. Ya begitulah. Serius banget Jadi obrolan. Sudah azan maghrib nih Win. Kita buka puasa yuk. Udah. Nah, itu udah azan. Oh iya.